Perkenalkan, nama saya Rahma Bima Risma dengan NPM 1905081 dari Prodi D3 Arsitektur Bangunan Gedung. Di sini Rahma ingin mempresentasikan hasil pengamatan selama 5 minggu belakangan ini, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Bangunan. Pengamatan pada minggu pertama, definisi pencahayaan alami dan definisi pencahayaan buatan. Pencahayaan alami adalah salah satu sistem pencahayaan dalam suatu bangunan guna membantu manusia dalam melakukan aktivitasnya. Disebut pencahayaan alami karena sistem pencahayaan tersebut menggunakan cahaya alami sebagai sumber pencahayaannya. Pencahayaan buatan adalah pencahayaan yang berasal dari sumber cahaya buatan manusia yang dikenal dengan lampu atau luminer. Pencahayaan buatan membutuhkan energi untuk diubah menjadi cahaya terang. Untuk lokasi kos-kosannya itu Rahma di sini di dekat GSG Unila, Polsek Kedaton. Tepatnya di Jalan Bumi Manti 1, Gang Damai 2, Kampung Baru Kedaton, Kota Bandar Lampung. Ini untuk sketsa kos-kosannya seperti ini. Tampak depan itu menghadap timur, tampak samping kanan ke arah selatan, tampak samping kiri ke utara, tampak belakang dari arah barat. Ini untuk denah kos-kosannya. Pengamatan dimulai pada pukul 6 sampai dengan 8. Hal-hal yang diamati: pergerakan matahari, asal datangnya matahari, tempat terbuka cahaya, sirkulasi cahaya, faktor-faktor yang mempengaruhi matahari. Pada pukul 6 dan 7 sampai dengan 7 hari Selasa tanggal 14 September, posisi matahari berada di sebelah timur belakang bangunan. Jadi, sinar matahari sulit untuk memancarkan cahayanya karena terhalang oleh bangunan lantai 2. Ini bisa dilihat untuk warna kuning itu pencahayaan alami merata, warna oranye pencahayaan alami tidak merata. Sedangkan kamar Rahma di sini pada lantai 1 nomor 2 ini, jadi Rahma kurang mendapatkan sinar matahari karena pas di depan kamar pintu kosan Rahma itu terdapat pohon mangga. Bisa kita lihat pencahayaan di luar kos-kosan seperti ini pada pukul 6, pukul 7 dan pukul 8 seperti ini. Pada pukul 6 sampai dengan 7 cuaca mendung, jadi lingkungan di kosan kurang mendapatkan cahaya alami dari sinar matahari. Sedangkan pada pukul 8 cuaca sudah mulai cerah dan sinar matahari sudah mulai masuk ke area sekitar kos. Ini foto Rahma ambil dalam keadaan pintu tertutup. Pada pukul 8 matahari itu sudah mulai muncul, matahari mulai terlihat tapi cuaca mendung. Ini adalah gambar kamar tidur kos-kosan Rahma jika lampunya dihidupkan. Kesimpulan pada minggu pertama yaitu pencahayaan alami pada pukul 6 sampai dengan 7 cenderung sama, namun sedikit dapat kita rasakan perubahannya yang semakin mulai terang akibat posisi matahari yang semakin naik. Pada pukul 8 dapat kita lihat perubahan yang sangat pesat akibat pencahayaan alami yang mulai muncul karena pada jam ini matahari sudah mulai sedikit kelihatan sehingga pada kamar tidur sudah bias. Pada minggu kedua, Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Pencahayaan atau iluminasi adalah penggunaan cahaya yang disengaja untuk mencapai efek praktis atau estetika. Mengapa ada pencahayaan alami dan buatan? Karena fungsi utama dari pencahayaan alami adalah memberikan penerangan pada ruangan yang jika fungsi ini tidak terpenuhi, maka akan digantikan oleh pencahayaan buatan. Semakin banyak pencahayaan buatan, maka biaya beban listrik akan semakin besar yang akan berdampak pada segi ekonomi. Pengamatan pada minggu kedua itu dilakukan pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021. Pada pukul 6, hari Selasa, tanggal 21 September, posisi matahari berada di sebelah timur belakang bangunan, jadi sinar matahari sulit untuk memancarkan cahayanya. Ini contoh pencahayaan alami di luar pada pukul 6, 7, dan 8. Pada pukul 6, cuaca tidak begitu panas karena matahari baru ingin muncul, sedangkan pada pukul 7 sampai dengan 8, cuaca sudah mulai cerah dan sinar matahari sudah mulai masuk ke area sekitar kos. Ini untuk pencahayaan alami di kamar seperti ini. Bisa kita lihat perubahannya. Kesimpulan pada minggu kedua yaitu pencahayaan alami pada pukul 6, matahari mulai muncul yang semakin mulai terang akibat posisi matahari yang semakin naik. Pada pukul 7 sampai dengan 8 dapat kita lihat perubahannya yang sangat pesat akibat pencahayaan alami yang mulai muncul karena pada jam ini matahari sudah mulai sedikit kelihatan sehingga pada kamar tidur sudah bias terlihat perubahannya.
Pengamatan ketiga, pengamatan pada minggu ketiga dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 September. Nih, pada pukul 6 sampai dengan 8 hari Selasa tanggal 28 September cuaca mendung sehingga matahari ditutupi oleh awan mendung. Pada hari itu pencahayaan sinar matahari pada pukul 6 sampai dengan 8 kurang bagus. Ini contoh pencahayaan alami pada hari Selasa minggu ketiga. Pada pukul 6 cuaca tidak begitu panas karena matahari baru ingin muncul, sedangkan pada pukul 7 sampai dengan 8 cuaca sudah mulai cerah dan sinar matahari sudah mulai masuk ke area sekitar kos, tapi masih mendung, cuacanya itu tidak seperti terang banget. Contoh pencahayaan alami pada kamar kos seperti ini pada minggu ketiga. Kesimpulan, pencahayaan alami pada pukul 6 matahari sudah mulai muncul tetapi ditutupi oleh awan mendung. Pada pukul 7 sampai dengan 8 dapat kita lihat perubahannya akibat pencahayaan alami yang sudah mulai muncul karena pada jam ini matahari sudah mulai sedikit kelihatan. Pengamatan pada minggu keempat dilakukan pada hari Selasa tanggal 5 Oktober. Pada pukul 6 sampai dengan 8 hal-hal yang diamati: pergerakan matahari, asal datangnya matahari, tempat terbuka cahaya, sirkulasi cahaya, faktor-faktor yang mempengaruhi cahaya. Pada pukul 6 sampai dengan 8 hari Selasa tanggal 5 Oktober cuaca sangat cerah sehingga matahari sudah mulai muncul, panasnya sangat terik. Pada hari itu pencahayaan sinar matahari sangat bagus. Bisa kita lihat pencahayaan alami pada minggu keempat. Sudah terlihat banget kan perubahannya. Pada pukul 6 cuaca tidak begitu panas karena matahari baru ingin muncul, sedangkan pada pukul 7 sampai dengan 8 cuaca sudah mulai cerah dan sinar matahari sudah mulai mulai masuk ke area sekitar kos. Ini pada pukul 6 ini Rahmat tutup pintunya jadi pencahayaannya kurang dapat. Pada pukul 7, pada pukul 8 kita bisa lihat perubahannya. Kesimpulan, berdasarkan pengamatan pencahayaan pada pukul 6 sampai dengan 8, pencahayaan alami pada pukul 6, matahari mulai muncul tetapi sinar matahari belum mulai tinggi sehingga pencahayaan belum merata. Pada pukul 7 sampai dengan 8, dapat kita melihat perubahannya akibat pencahayaan alami yang mulai muncul karena pada jam ini matahari sudah mulai sedikit kelihatan sehingga pada kamar tidur sudah terlihat perubahannya. Pengamatan pada minggu kelima. Pada minggu kelima dilakukan pada hari Selasa 12 Oktober 2021. Pada pukul 6 sampai dengan 8 hari Selasa tanggal 15 Oktober cuaca sangat cerah sehingga matahari sudah mulai muncul. Pada hari itu pencahayaan sinar matahari pada pukul 6 sampai 8 sangat bagus. Ini bisa kita lihat pencahayaannya kan bagus. Pada pukul 6 cuaca tidak begitu panas karena matahari baru ingin muncul, sedangkan pada pukul 7 sampai dengan 8 cuaca sudah mulai cerah dan sinar matahari sudah mulai masuk ke area sekitar kos. Bisa dilihat perubahannya pada gambar di samping ini. Nih, ini untuk contoh tempat kamarnya yang mendapatkan pencahayaan alami pada pukul 6, 7, dan 8. Kesimpulan, berdasarkan pengamatan pada minggu kelima, pada pukul 6 sampai dengan 8, pencahayaan alami pada pukul 6 matahari mulai muncul tetapi sinar matahari belum mulai tinggi sehingga pencahayaan belum merata. Pada pukul 7 sampai dengan 8 dapat kita lihat perubahannya jika akibat pencahayaan alami yang muncul karena pada jam ini matahari sudah mulai sedikit kelihatan. Baik, segitu aja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.